Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang lingkungan pendidikan perspektif hadis. Di sini kita akan membahas 3 macam. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan teman, yang ketiga pengaruh setan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang lingkungan keluarga. Kita ketahui bahwa lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama bagi seorang anak. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anaknya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludi yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuwaddani aw yunasrani aw yumajjisani kama salil bahimati tuntajul bahimata hal taro fiha jad'a. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrah atau berpotensi beragama Islam. Selanjutnya, kedua orang tualah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, bagaikan binatang melahirkan binatang. Apakah kamu melihat kekurangan padanya? Hadis riwayat Bukhari. Dalam kata abawah berarti kedua orang tua tidak menampik adanya pihak lain. Pada kenyataannya ada banyak komponen lingkungan yang mempengaruhinya, seperti kakek, nenek, bibi, kakak, adik, paman, dan lain-lain. Dalam kata yuhawidani berarti orang tua mengajar dan menggiring anaknya menjadi Yahudi. Dalam kata yunasironi berarti orang tua menggiring menjadi Nasrani. Pendidikan yang dilaksanakan sesuai tuntutan ajaran Islam disebut pendidikan Islam. Peluang orang tua mempengaruhi anak begitu besar, maka harus dimanfaatkan dan secara maksimal agar berkembang sesuai dengan harapan. Selain itu, orang tua, anggota keluarga lain juga saling mempengaruhi. Besar kecilnya pengaruh tergantung komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Fakih selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan teman. Dari hadis an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisus shalih wal jalisus sawi", permisalan teman yang baik dan teman yang buruk. Kama salil sahibil miski, itu bagaikan pemilik minyak wangi, wakil haddadi, dan pandai besi. La ya'dumuka min sahibil miski, adapun dari pemilik minyak wangi itu kamu bisa mendapatkan wanginya minyak wangi itu imma tashtarihu, dengan cara kamu membelinya, atau tajidu rihahu, atau hanya sekedar mencium aroma wanginya saja. Wakil haddadi, dan dari pandai besi, yuhriku badanaka aw thawbaka, bisa jadi badan dan pakaianmu terbakar, aw tajidu anhu rihan khabitha, atau kamu mencium bau yang tak sedap. Rawahul Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dijelaskan bahwasanya jika kita bergaul dengan pemilik minyak wangi, dengan selang waktu dekat ataupun jauh, pasti kita akan mengikuti atau kita akan tertular wanginya. Contohnya itu permisalan teman yang baik. Dengan kata lain, jika kita berteman dengan orang-orang yang baik, dengan selang beberapa waktu kita bisa menjadi baik, entah dalam hal perkataan, perbuatan, sedikit ataupun banyak ya, misalkan situ sedikit ataupun banyak. Yang tadi kayak membeli kan berarti memiliki sepenuhnya, berarti kita bisa mencontohkan semuanya apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang baik tadi. Atau sekedar kita mencium aromanya, berarti hanya sedikit saja kita bisa menirunya, yang penting itu tujuannya baik. Tetapi sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang pandai besi yang di sini dimisalkan sebagai teman yang buruk, karena lingkungan pada pandai besi itu sangat panas karena hanya ada api, terus besi yang dibakar tuh panas ya. Jadi intinya atau maksudnya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, teman-teman yang buruk, selang beberapa waktu kita juga pasti akan tidak dipungkiri, kita juga akan melakukan hal-hal yang buruk, baik itu setengah ataupun sedikit, atau bahkan keburukan yang banyak lah, yang dosa besar atau yang gimana.
Jadi intinya pilihlah teman, karena teman bisa menentukan arah jalan hidupmu. Dari Muhammad Usman Najati dijelaskan bahwasanya selain orang tua, teman atau orang yang terdekat itu bisa memberikan pengaruh besar bagi perkembangan perilaku anak. Ya, jadi banyak orang yang buruk membuat pribadi orang menjadi buruk. Ya. Oleh karena itu, memilih teman yang baik dan menghindari teman-teman yang bermoral buruk itu bagi anak harus diberikan perhatian lebih, baik oleh orang tua ataupun gurunya di sekolah. Ya. Meskipun teman itu adalah hal yang wajib, ya, dikatakan wajib yang harus dimiliki oleh orang manapun, baik itu anak kecil sampai orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, orang kaya ataupun orang miskin, bahkan orang yang soleh ataupun orang yang durhaka sekalipun, pasti mereka membutuhkan teman. Buktinya, ketika kita senang, kita pasti mencari teman untuk mengekspresikan kesenangan kita gitu. Kita berbagi kesenangan dengan mereka. Siapa tahu mereka juga ikut senang karena kita. Dan sebaliknya, ketika kita sedih, kita juga mencari teman untuk berbagi kesedihan kita, biar supaya kita bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan pencerahan dari teman kita. Kemudian teman itu sangat bervariasi. Ada teman yang memberikan keberkahan, bisa memberikan rezeki, bahkan kebahagiaan. Tapi ingat, tak jarang pula banyak orang yang rusak, banyak pula orang yang buruk akibat salah pergaulan atau salah memilih teman. Ya, di situ. Jadi intinya, pilihlah teman yang baik dan jauhi teman yang buruk. Karena ada orang yang awalnya baik, tetapi karena salah pergaulan, pada akhirnya mereka menjadi orang yang buruk. Dan banyak pula orang yang awalnya buruk, tapi karena mereka bergaul dengan orang-orang yang baik, pada akhirnya mereka menjadi baik. Ya, ada orang tua yang sangat benar-benar mendidik anaknya dengan baik, tetapi di luar rumahnya dia salah bergaul yaitu dengan teman-teman yang buruk. Ketika itu dia berbuat buruk di depan orang tuanya, padahal orang tuanya sudah benar-benar mendidiknya. Jangan heran, karena seorang teman, lingkungan pertemanan itu bisa merubah, bisa memvariasi, bisa menghiasi pola pikir, perilaku, ataupun pribadi orang-orang tertentu. Jadi pilihlah teman, jangan salah pilih teman. Waspadalah. Skron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Solihah di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh setan. Pengaruh setan ini salah satu lingkungan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam perspektif hadis. Seperti yang telah kita ketahui, setan adalah makhluk gaib. Keberadaannya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun wujudnya tidak dapat dilihat langsung oleh manusia. Namun, setan ini sangat banyak mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Sehubung dengan hal tersebut, ada sebuah hadis yang menjelaskan mengenai besarnya pengaruh setan dalam hidup manusia. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Iyadh bin Himaril Mujasi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma alimani yaumi hadza wa innahu qala wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatsuhumus syayatinu fajtalal tuhum an dinihim wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amratuhum an tusyriku bi, yang artinya dari Iyadh bin Himar
Al-Mujasyi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian sesuatu yang belum kalian ketahui, dan telah diajarkan kepadaku hari ini." Allah berfirman, "Aku telah menciptakan hambaku menjadi orang yang lurus semuanya. Akan tetapi, setan memalingkan mereka dari agamanya, mengharamkan apa yang aku halalkan, dan menyuruh mereka mempersekutukanku." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut, menurut Imam Nawawi, kalimat "atatsuhumus syayatinu fajtalalthum an dinihim" berarti setan itu secara sembunyi-sembunyi pergi bersama manusia, selalu menyertai segala kondisi manusia, dan membawa mereka kepada yang batil. Dalam mempengaruhi manusia, tentunya setan menggunakan berbagai strategi yang licik dan memanfaatkan sarana yang ada dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu. Dengan bujukan rayuannya, manusia kadang-kadang tidak menyadari bahwa keinginannya sudah dikendarai oleh setan. Dalam Al-Quran dikemukakan bahwa setan telah banyak menghancurkan kehidupan manusia, mulai dari manusia pertama sampai sekarang, bahkan sampai manusia di akhir zaman nanti. Paling tidak terdapat 113 istilah di dalam Al-Quran yang berarti setan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Yang kedua yaitu musuh yang nyata bagi manusia. Terdapat juga pada surat Al-Baqarah ayat 168. Yang ketiga yaitu menyuruh manusia berbuat jahat dan keji. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Yang keempat yaitu mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Yang kelima yaitu menakut-nakuti manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 175. Yang keenam yaitu mendorong manusia agar bermusuhan. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 91. Yang ketujuh yaitu membisikkan pikiran jahat kepada manusia. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 20. Serta menipu manusia dalam surat Al-A'raf ayat 27. Dari semua hal-hal yang telah saya jelaskan tadi, agar terhindar dari gangguan setan, manusia diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.